Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia. Kita tahu pekan ketiga Liga Super Malaysia sudah lewat, dan malam ini kalau tak silap adalah agenda Piala FA. Nah, ya ada beberapa hal yang menarik ya. Tentu saja selain kemenangan sensasional JDT melawan Negeri Sembilan yang dirasa-rasa hampir sama dengan kemenangan Liverpool melawan Manchester United 7-0, ini sangat viral. Tentu adalah juga respon dari juru latih Negeri Sembilan yang ini menyanjung atau kaitannya dengan Johor Darul Ta'zim. Kemudian yang kedua ini soal bagaimana pesaing-pesaing dari Johor Darul Ta'zim ini gagal memanfaatkan momentum ya, macam Kedah, Selangor ya. Paling naas tentu adalah Kedah ya. Kedah yang mulai mendapatkan kepercayaan dari para penyokong ya, dan juga banyak yang hadir di stadium. Ya harus kehilangan 3 mata di kandang sendiri, dan lawannya adalah Police Dirajam Malaysia yang kalau kita tengok itu secara nilai ataupun value jauh ya. Police Dirajam Malaysia di bawah Kedah ya secara nilai pasaran player. Yang ketiga, sementara Sadil Ramdhani memimpin jaringan di Liga Super Malaysia. Oke, baik, yang pertama ini menarik kita bahas soal juru latih dari Negeri Sembilan, Kak Devan ya, yang memberikan statement yang menarik lah untuk kita bahas. Kak Devan ini didatangkan dari makanbola.com. Kami perlu lagi 10 tahun untuk bersaing dengan JDT. Nah, apakah memang seperti itu ya? Oke, Ketua Juru Latih Negeri Sembilan. Ini artikelnya ditulis oleh Nick Faris ya. Ketua Juru Latih Negeri Sembilan, Kak Devan, mengakui perlu lebih banyak masa untuk menandingi kekuatan Johor Darul Ta'zim susulan kekalahan besar 7-0 di laman sendiri. Devan menyatakan bahwa ini merupakan pengajaran berguna kepada anak buahnya selepas bertemu dengan pasukan yang lebih baik. Malah beliau yakin bahwa terdapat banyak perkara yang perlu diperbaiki dalam usaha untuk terus marak dan bertemu dengan KL City selepas ini. Mengulas lanjut, beliau juga menjelaskan faktor kepenatan telah menjejaskan persembahan pasukannya, ditambah pula dengan ketiadaan barisan terbaik pada hari ini. Saya lihat pemain saya keletihan karena perlu beraksi 3 perlawanan dalam 9 hari ya. Ya cukup padat ya. Pemain import saya juga lewat melaporkan diri seperti Casagrande yang datang 3 hari sebelum liga bermula. Sangat tidak ideal ya tentu ya. Ia sedikit sebanyak menjelaskan persembahan pasukan jelasnya. Devan juga memberitahu bahwa beliau mengesan perbezaan jurang quality dan skuad sedia ada menyukarkan tugas pasukannya. Negeri Sembilan bakal berdepan KL City manakala JDT akan melayan kunjungan Kelantan di Stadium Sultan Ibrahim. Wah, ini tapi aku tak menemukan statementnya ya. Ya tapi di situ judulnya adalah Ketua Juru Latih Negeri Sembilan, Kak Devan, mengakui perlu lebih banyak masa. Ya apakah memang benar ya 10 tahun ya. Ini menarik ya. Kami perlu lagi 10 tahun untuk bersaing dengan JDT ya. Ya mungkin dengan skor yang mencolok itu ya, itu cukup menggambarkan bahwa memang JDT mungkin 2 level ya di atas Negeri Sembilan ya. Dengan bermain di kandang Negeri Sembilan dengan dapat skor yang sangat jauh mas. Ini menarik statement dari Kak Devan ini. Nah selanjutnya ini soal Kedah Darul Aman ya, yang mungkin termasuk saya memasukkan Kedah ini salah satu pencetak JDT musim ini ya. Kalau saya baca dari harimaumalaya.com, nilai pasaran hanya sekedar angka. Police Dirajam Malaysia FC bukti pasukan murah mampu kejutkan klub berbudget besar. Kita tahu sebenarnya Police Dirajam Malaysia ini modalnya tidak terlalu baik ya ketika melawan Kedah ya, karena sebelumnya kalau tak silap juga habis kalah ya dari Sabah kalau aku tak silap nih. Nilai pasaran sebuah klub bola sepak yang tinggi tidak menjamin persembahan yang membanggakan dapat dipamerkan oleh klub terbabit. Hal ini karena pasaran itu dilihat hanya sekedar angka semata-mata. Police Dirajam Malaysia FC yang merupakan klub dengan nilai pasaran terendah dilihat telah mampu mengalahkan Kedah Darul Aman FC. Kedah Darul Aman FC dengan keputusan 1-0 di Stadium Darul Aman pada aksi ketiga kejohanan itu. Kedah Darul Aman FC yang berada di tangga ketiga dalam carta nilai pasaran klub bola sepak Malaysia tahun ini memiliki kadar sebanyak 4.888 juta bersamaan dengan 23,2 juta ringgit Malaysia, manakala Police Dirajam memiliki nilai pasaran hanya 1,4
juta euro atau 6,9 juta ringgit saja ya. Jadi kalau tadi Kedah 4,88 juta euro atau setara dengan 23,2 juta ringgit Malaysia. Nah, polis dirajam ini hanya 6,9 ya. Jadi kalau itu berarti berapa ya? 6/4-nya, hampir seperempatnya nilai dari Kedah Darul Aman ya, tetapi malah bisa mengalahkan Kedah ya di kandangnya Kedah. Walau bagaimanapun angka itu tidak menjadi masalah buat skuad kendalian Azmi Aziz apabila mereka masih dapat memamerkan aksi terbaik dalam kampanye Liga Super 2023 dengan berjaya menduduki tangga ke-6 selepas 3 perlawanan walaupun merupakan pasukan underdog. Polis Dirajam Malaysia hanya kalah dalam 1 perlawanan Liga Super musim ini ketika menentang Sabah yang menang 4-0 di Stadium Likas. Apa yang lebih penting adalah persembahan di atas padang. Nilai pasaran tinggi saja tidak berguna sekiranya pasukan tidak mampu membuktikan kelayakan mereka sebagai antar skuad termahal dalam liga. Selain itu, klub milik Tunku Mahkota Johor ataupun TMJ itu berada di kedudukan pertama dengan nilai pasaran 8,85 juta euro atau 42,1 juta ringgit Malaysia, membuktikan pasukan itu sememangnya layak mendominasi kedudukan teratas. Ya, kita tahu jadi 3 perlawanan, 3 kemenangan, belum kemasukan ya. Total sudah 12 jaringan dan belum kemasukan 1 jaringan pun ya Sian Hazmi. Diharap Kedah mampu mengikuti jejak langkah JDT untuk membuktikan mereka layak menduduki carta tertinggi bukan saja melalui harga tetapi juga prestasi yang baik. Kita tahu sekarang peringkat pertama adalah Johor Darul Takzim. Kemudian di peringkat kedua sekarang diduduki oleh Sabah ya dengan 9 mata juga. Kemudian Selangor dengan 7 mata, baru Kedah 6 mata, Sri Pahang 5 mata, Polis Dirajam posisi 6 dengan 4 mata. Nah, itu ya update. Nah, selanjutnya ini bagaimana sementara ini pemain asing di Liga Super Malaysia yang berasal dari Indonesia yaitu Sadil Ramdhani memimpin top scorer sementara Liga Super Malaysia. Ini cukup menarik ya karena Sadil aslinya posisinya bukan seorang striker, lebih ke wing kanan di Sabah ya, dan sementara memimpin untuk 3 jaringan. Nah, ini kalau boleh ya Sadil terus-terusan lah berada di papan atas top scorer Liga Super Malaysia ya, karena Sadil ini salah satu juga andalan dari Datuk Ong King Sui di Sabah ya. Dan ini ada juga apa yang ditunjukkan Sadil ya, karena Sadil akhirnya komit untuk tetap bertahan di Sabah, dan memang Sabah dilihat tidak terlalu ada perubahan skuad ataupun player yang signifikan, tetapi malah ditambah dengan player-player lain yang menambah makin dalamnya skuad Sabah ya. Semoga Sabah terus konsisten dan bolehlah sedikit demi sedikit mengikuti jejak Johor Darul Takzim untuk bersaing di papan atas. Nah, jadi top scorer sementara sampai pekan ketiga Sadil 3 jaringan, yang 2 jaringan ini cukup banyak ya, ada Abu Kamara, Miguel Cifuentes, Arif Aiman, Nur Al-Rawabdeh, Brendan the Captain Gun, Pak Taisu, Endek Santos, Paulo Jose, Versteri, Stefano Brundo, Corbin Ong bahkan yang baru starter 1 perlawanan sudah cetak 2 jaringan, Telmo Castanhera juga 2 jaringan. Nah, mungkin itu untuk JJS update video ketiga hari ini. Kalau ada kesilapan mohon maaf ya, semoga kita boleh ketengok nanti, boleh ketemu nanti ketika saya datang ke Johor. Itu aja, kalau ada kesilapan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.